terdapat keluarga kecil yang hidup bahagia di desa sebelum ketika ibu bawang putih meninggal dunia. Di desa tersebut terdapatlah seorang janda beranak satu, yaitu Bawang Merah. Ia kerap kali mengunjungi rumah Bawang Putih untuk membawakannya makanan. Bawang Putih, apa kamu menyukai masakan ibu? Iya ibu, terima kasih banyak. Ini sangat enak sekali. Oke, lain kali ibu akan membuatkanmu lagi. Terima kasih ibu, ibu baik sekali. Karena ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi rumah Bawang Putih, akhirnya ayah Bawang Putih meminta izin kepada Bawang Putih untuk menikahi ibu Bawang Merah. Nah, apa kamu setuju jika ayahmu menikah dengan ibu Bawang Merah? Jika ayah telah yakin dengan keputusan ayah, aku hanya akan mematuhinya saja. Lagi pula ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Baiklah, jika kamu menyetujuinya, ayah akan menyampaikan kepada ibu Bawang Merah. Ketika mendapatkan persetujuan, ayah Bawang Putih langsung ke rumah ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Dan ketika sudah menikah, di awal pernikahan, ibu Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun ketika saat Bawang Putih, kemana? Kamu jangan hanya tinggal bermalas-malasan ya. Kamu harus beres-beres rumah. Baiklah bu, akan aku laksanakan. Dan Putih, kamu juga harus mencucikan pakaian saya dan membersihkan barang-barang saya. Baiklah kak, aku akan kerjakan. pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Semenjak kejadian itu, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin semena-mena terhadap Bawang Putih. Hai Bawang Putih, kamu harus bangun pagi-pagi membereskan rumah dan membuat makanan buat aku dan Bawang Merah. Mengerti? Aku mengerti ibu, akan aku kerjakan. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Ia tak menyadari bahwa salah satu pakaian ibunya hanyut terbawa sungai. Saat ia menyadari, ia menjadi cemas dan panik. Dengan putus asa, Bawang Putih pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu terhadap ibunya. Ibu, maafkan aku menghanyutkan pakaianmu. Apa katamu? Pergi sana saja, jangan pulang sebelum kamu menemukannya. Dasar ada tidak tahu diri. Dengan hati sedih, Bawang Putih pergi mencari pakaian ibunya di pinggir sungai. Hari sudah semakin gelap dan dia membutuhkan rumah untuk bermalam. Dan dia melihat sebuah rumah kecil di pinggir hutan. Permisi. Siapa dirimu nak dan ada apa? Apakah nenek melihat baju ibuku yang sedang hanyut di sungai? Oh, baju itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Jika kamu menginginkannya, kamu harus menemani nenek selama beberapa hari di rumah ini. Baiklah, Nek. Nak, karena kamu sudah mendapati janjimu, ambillah bajumu yang hanyut ini. Dan aku memberikanmu labu karena kamu sudah mendapati janjimu. Bawalah pulang, nak. Terima kasih, Nek. Dan Bawang Putih pun pulang membawa labu itu dan di tengah perjalanan. Di perjalanan tak jauh dari rumah Bawang Putih, ia merasa lapar dan ingin membuka labu itu. Dan saat dia membuka labu itu, Wah, isinya berlian. Aku harus menanyakan ini kepada Bawang Merah. Bawang Putih, dari mana kamu mendapatkan perhiasan ini? Aku mendapatkan di dalam labu ini pas aku mencari baju yang hanyut. Oh gitu. mendengar perkataan Bawang Putih, Bawang Merah langsung ke sungai dan sengaja menghanyutkan bajunya. Permisi. Siapa dirimu nak dan ada apa? Apakah nenek melihat baju ibuku yang hanyut? Oh, baju itu milikmu. Nenek telah menyimpannya. Jika kamu menginginkannya, kamu harus tinggal di rumah ini selama beberapa hari. Baiklah, Nek Tua, akan kudengar perkataanmu. Selama beberapa hari, Bawang Merah hanya bermalas-malasan saja. Dan ketika ia ingin pulang, Nek, aku sudah menginap beberapa hari di sini. Mana imbalan untukku?
Baiklah, ambillah labu ini untukmu. Dan akhirnya bawang merah membawa labu itu pulang, dan di tengah perjalanan Akhirnya aku mendapatkan labu ini, sama aku juga mendapatkan perhiasan. ternyata isinya bukanlah perhiasan melainkan ular yang sangat berbisa. Dan akhirnya bawang merah pun meninggal.